Semoga semuanya senantiasa berada dalam keberkahan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dilimpahi keberkahan dari Allah, disayang Rasulullah, dirindukan Rasulullah, disyafaati Rasulullah, dan semoga semuanya kelak di hari akhirat nanti berada dalam rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga semua yang hadir Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk melangkah dengan pasti menuju jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, lewat jalan pengikutan kepada Nabi besar Muhammad, sehingga hidupnya dunia dan akhirat menjadi hidup yang berarti, amin ya rabbal alamin. Kayak temanya pada hari ini, langkah pasti untuk hidup berarti. Kayak gimana nih langkahnya biar kita melangkah dengan pasti menjadikan hidup kita hidup yang berarti? Kamu harus memastikan 3 hal sekurangnya teman-teman. Biar langkahmu pasti menjadikan hidupmu berarti, kamu harus memastikan 3 hal ini. Yang pertama, pastikan langkahmu menuju ridha Allah. Pastikan langkahmu menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju surga Allah itu lewat apa? Lewat agama. Dan agama yang diridhoi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din, agama, indallah, yang diterima di sisi Allah hanya satu, namanya Islam. Innad dina indallahil Islam. Maka jalan selain daripada jalan Islam hanya akan menjadi jalan buntu di akhirat nanti, meskipun kelihatan di dunianya kayak jalan yang panjang. Enggak ada. Jalan selain jalan Islam hanyalah merupakan jalan buntu, enggak akan membawamu kemana-mana, apalagi menuju surga. Enggak teman-teman, enggak. Jalannya adalah jalan Islam. Apa itu jalan Islam? Jalan Islam itu terdiri dari 3 bangunan, yang bangunannya masing-masing terdiri dari 3 lantai. Satu bangunan terdiri dari 3 lantai. Lantai dasarnya namanya rukun Islam. Lantai tengahnya namanya rukun iman, dan lantai paling atasnya namanya rukun ihsan. Rukun iman, nih lantai bawah. Kamu naik menuju rukun iman. Terdiri dari 6 lorong. Yang lantai bawah terdiri dari 5 lorong. Yang lantai paling atasnya terdiri dari 2 tingkatan. Lorong paling dasar, lorong Islam. Di lobinya, lorong lobi,
ada namanya syahadat. Namanya apa? Artinya kalau orang sudah syahadat, dia sudah masuk dalam lobi Islam. Kita harus memperlakukannya sebagai umat Islam. Kalau dia meninggal dunia, kita wajib sebagai umat Islam untuk memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, menguburkannya. Walaupun dia pezina ustazah, walaupun dia pemabuk ustazah, walaupun dia enggak pernah sholat ustazah, walaupun dia laki-laki tapi 3 kali ninggal sholat Jumat ustazah, walaupun selagi dia KTP-nya Islam, selagi dia syahadat masuk ke dalam agama Islam, maka dia sudah masuk dalam lobi Islam. Udah masuk dia. Kita harus memperlakukannya dengan perlakuan kita kepada orang Islam. Tapi kan katanya ustazah, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara terang-terangan, dia telah kafir secara sengaja, dia telah kafir secara terang-terangan. Itu di hadapan Allah. Kalau di hadapan kita umat Islam, selagi dia bersyahadat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, wala tulqu liman alqa ilaikumussalama lasta mu'mina. Janganlah kalian tuduh orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, kamu bukan orang Islam. Nggak boleh kita. Asal dia udah mengucapkan kalimat syahadat, berarti dia sudah dianggap di hadapan kita sebagai umat Islam. Kalau urusan di hadapan Allah, Bu, saya sampaikan padamu. Kalau urusan di hadapan Allah, Dek, saya sampaikan padamu. Bahkan saya pun tidak pasti apakah saya di hadapan Allah anggap sebagai umat Islam. Gak pasti. Karena Allah menilai bukan sekedar gerakan. Karena Allah menilai tidak sekedar ucapan. Karena yang Allah nilai adalah soal hati. Apakah kamu sungguh-sungguh beriman kepadanya? Yang ragu-ragu, kalau suami saya di PHK, bulan depan saya makan apa? Bisa jadi gara-gara keraguan-raguanmu, kamu dipandang Allah sebagai bukan umat Islam. Karena seolah di hadapan Allah kamu tidak yakin bahwa Allah lah sang pemberi rezeki. Masalah di hadapan Allah ini sungguh-sungguh masalah yang sangat riskan. Masalah yang benar-benar nggak pernah pasti kita. Ini yang membuat para sahabat ketakutan. Ini yang membuat bahkan Sayyidina Umar ketakutan. Ini yang membuat Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sudah mendengar baginda Nabi Muhammad mengatakan, sayati zaman ala ummati asbahu ahaduhum muslima wa yumsi kafira. Sesudah Sayyidina Abu Bakar mendengar Nabi Muhammad mengatakan, terkadang seseorang masuk pagi dalam keadaan beriman, masuk sore dalam keadaan tak tersisa lagi iman di hatinya. Sesudah
Sayyidina Abu Bakar mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu mau. Allah lah satu-satunya yang dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah mau. Sesudah Sayyidina Abu Bakar mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitul ladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Hanya Allah lah yang menetapkan keimanan orang-orang yang beriman di dunia maupun di hari akhirat nanti. Galau, takut. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengatakan, "Idza dakhala rijliyal yumna ilal jannah wa lam yadkhulil ukhra lam aman min makrillah." Jangankan saat di dunia, bahkan sampai di akhirat, ketika kaki saya yang kanan sudah masuk surga, kaki yang kiri belum masuk surga, saya masih belum merasa aman, saya masih takut ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya Allah mengatakan, "Bukan di sini tempatmu Abu Bakar, tempat kamu adalah di dalam neraka." Urusan di sisi Allah tidak ada yang pasti. Bahkan sekelas Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Idza nada munadin, law nada munadin yaumal qiyamah, liyadkhul kullun nas illal jannah illa wahid, la khasyitu ana dzalikal wahid." Kata Sayyidina Umar, apabila di akhirat terdapat panggilan, jika di akhirat ada panggilan, kalau di akhirat ada panggilan, liyadkhul kullun nasi ilal jannah illa wahid, semua orang boleh masuk surga kecuali satu orang. La khasyit ana dzalikal wahid, saya takut sayalah satu orang yang dimaksudkan oleh Allah. Saya takut sayalah satu orang yang dimaksudkan oleh Allah. Kalau urusan di hadapan Allah, selagi kita belum tiba di akhirat, selagi kita belum tiba di surga, keadaan kita masih belum pasti, teman-teman. Keadaan kita masih belum pasti. Tapi selagi di dunia, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menilai diri kita, jangan pernah merasa pasti. Ini penyakit kita nih. Kalau dengar tentang surga kayak sok iya gitu, kayak yakin banget gitu. Kalau dengar tentang hari di mana Nabi Muhammad akan menggiring umat di belakang beliau, rasanya kayak diri ini pasti gitu, kayak akan ada di sana, padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Meskipun seumur hidup kita akan tetap meminta, ya Allah, Engkau telah memilih saya sebagai umat Nabi Muhammad tanpa saya minta. Ya Allah, maka tetapkan saya sebagai umat Nabi Muhammad karena saya meminta. Masakah yang memberi tanpa diminta akan menolak ketika diminta? Kami meminta dengan sungguh-sungguh padamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Tawaffana ala millatik,
Matikan kami ya Allah sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lobi Islam syahadat. Habis itu ada lorong berikutnya namanya lorong sholat. Ada lorong berikutnya namanya lorong zakat. Ada lorong berikutnya namanya lorong puasa. Ada lorong paling belakang hanya masuk yang memang sudah mampu untuk melakukannya, namanya lorong haji. Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk melaksanakannya. Kenapa kok pakai acara yang mampu? Karena Allah tahu Mekah tuh jauh, kita nggak nyampe kalau nggak naik pesawat. Mana dolar tambah naik juga, mana daftarnya panjang banget. Daftar sekarang berangkatnya 15 tahun lagi, ya ampun. Daftar umur udah 50, 15 tahun tambah berapa itu? 65. Apalagi kalau yang daftar umur 60, 15 tahun lagi berapa itu? Masih ada apa kagak ya? Belum lagi yang modelan kayak kita-kita ya Bu ya, umur di atas 40, kalau duduk susah berdiri. Betul. Dengerin ceritanya Nabi kalau bangun malam sampai bengkak telapak kaki. Kita kalau bengkak gara-gara apa Bu? Gara-gara asam urat, kolesterol, darah tinggi, ibu ya. Saya dulu lagi zaman mudaan bercanda beginian juga nih sama ibu-ibu. Pas giliran udah tuaan, pengalaman. Makanya emang jangan suka bercandain dah. Masuk umur 40 nih Bu nih, udah di belakang-belakang. Sekarang umur saya 47 walaupun kelihatannya 17. Itu tadi dibilang katanya bidadari bumi. Lah, bidadari kali ya. Bidadari kan turunnya dari langit. Kalau saya nyembul dari kali. Udah masuk umur di atas 45 tahunan. Nih, coba dah. Adek-adek nih jangan suka bercandain orang tua, Dek. Orang kalau udah di atas 45 tahun nggak ngiri sama yang beli tas baru, ngirinya sama yang bangun tidur sehat. Betul? Betul? Ya Allah, udah dah asal bangun tidur kagak sakit pinggang, kagak sakit kaki, udah alhamdulillah. Masya Allah. Allah tahu itu, makanya sama Allah dibilangin tentang urusan haji. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka untuk Allah, 'alan nas, wajib bagi manusia berangkat pergi haji, tapi man istata'a ilaihi sabila, hanya yang mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Itu secara syariatnya. Selebihnya Bu, Allah memberangkatkan haji siapapun yang Dia kehendaki. Saya berangkat hajinya umur 20 tahun. Asal Ibu tahu, bukan karena saya atau orang tua saya kaya raya bisa berangkat haji di usia muda, bukan. Tapi saya berangkat hajinya murah Bu waktu itu.
nggak nyampe 8 juta. Kalau nggak salah malah kayak cuman 400-an juta, 4 jutaan dah. Saya berangkat pergi haji dari Yaman. Iya, namanya orang cerita, boleh aja kan Bu. Tapi sekali lagi nih kayak urusan siapa yang diberangkatkan Allah berangkat gitu. Karena Bu, saya waktu kecil, ini biar segini gedenya saya pernah kecil loh Bu. Waktu saya kecil saya sering, ini dengerin nih. Saya mau ngasih tahu sesuatu hal yang cukup penting menurut saya. Saya waktu kecil ibu-ibu sekalian pernah mimpi naik ke atas mimbar, naik ke atas menara masjid tinggi gitu. Saya naik ke atas menara. Dari atas menara saya azan. Ngimpi saya waktu saya kecil, kayak SD gitu. Saya nggak ingat, mungkin kelas 3, kelas 4 SD. Saya ngimpi naik ke atas menara masjid, kemudian saya azan. Pagi-paginya saya cerita sama abah saya. Saya bilang sama abah saya, "Bah, tadi malam saya mimpi, Bah. Begini." Abah saya bilang, "Wah, Masya Allah nak, mimpi bagus. Apaan artinya, Bah?" "Mau pergi haji." "Mau pergi haji," kata abah saya. Ibu-ibu sekalian, saya sekarang ngerti takwil dari mimpi saya. Karena saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Tidak ada ucapan lebih baik dari ucapan seseorang yang mengajak menuju Allah. Berdakwah, ngajakin orang untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa artinya seperti yang sedang saya kerjakan sekarang. Pegang mic, bicara kepadamu tentang langkah pasti menuju hidup berarti, tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Pergi kemana-mana buat alhamdulillah, buat cerita tentang Allah, cerita tentang Rasulullah. Artinya saya rasa semacam itu. Tapi karena abah saya mentakwil kamu akan berangkat haji, jadinya Bu, saya di waktu kecil doanya Allah berangkatin saya pergi haji. Di saat anak-anak yang lain kepengen beli sepatu baru, di saat anak-anak yang lain doanya kepengen, kalau anak zaman sekarang pengen beli gadget baru, pengen beli HP baru, saya malah doanya ya Allah berangkatkan saya pergi haji. Dan akhirnya Allah berangkatkan saya pergi haji di usia muda 20 tahun, di saat saudara-saudari saya belum ada yang berangkat pergi haji. Padahal urutan saya di urutan keluarga yang nomor 5. Saya adalah anak nomor 5. Kalau abah saya mau berangkatin pergi haji, pastinya kan saya urutan yang nomor 5. Tapi saya berangkat paling duluan. Jangan pernah remehkan doa. Dan kalau kamu mau doa, jangan mikirin cara. Saya waktu doa itu Bu, ya Allah berangkatin saya pergi haji, saya nggak repot-repot mikirin cara. Duitnya dari mana? Nggak ada. Ya ampun, boro-boro haji, bayar kontrakan aja tiap bulan pusing. Boro-boro pergi haji, dengar suara token listrik aja pusing, saya stres, saya pikirinnya. Tuh duitnya dari mana berangkat pergi haji? Boro-boro nabungnya kurang 0 mulu. Kurangnya sih 0 sih ya Bu, tapi nolnya banyak. Masya Allah. Saya nggak pernah mikirin cara ketika doa. Saya doa, ya Allah berangkatkan saya pergi haji. Alhamdulillah Allah ijabah.
Maka teman-teman saudaraku sekalian, kamu kalau doa aja, nggak usah sibuk-sibuk mikirin caranya. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma minnad du'a wa alaikal ijabah. Ya Allah, bukankah kami hanya perlu berdoa? Bukankah ijabahnya darimu ya Allah, Sang Maha Berkuasa. Allah berkuasa Bu untuk mengijabah doa-doamu. Makanya ibu-ibu saudaraku sekalian, saya kalau doa aja, saya bilang ya Allah, masukkan saya dalam rombongan Nabi Muhammad di akhirat, di saf-saf yang terdepan ya Allah. Ya Allah, izinkan mata saya di akhirat nanti bisa menatap indah wajah Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan telinga saya mendengar suara Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan lisan saya mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan tangan saya bersalaman dengan Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan kaki saya melangkah di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Saya doa aja Bu, urusan bagaimana mengijabahnya biarkan urusan Allah. Urusan bagaimana doa saya diijabah biarkan urusan Allah. Yang bisa mendatangkan saya ke Mekah di usia 20 tahun, saya rasa bisa mendatangkan saya dalam barisan Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Meskipun diri ini tidak pantas, meskipun diri ini tidak layak, saya akan tetap berdoa. Sebab saya tahu Allah lah maha mengijabahnya. Allah lah sang pemberi segalanya. Haji manistata'a ilaihi sabila. Tuh jalannya agama kita tuh. Jalan menuju Allah lewat agama. Agama terdiri dari satu bangunan. Bangunan lantai dasarnya namanya bangunan Islam, terdiri dari 5 lorong. Paling depannya adalah lobinya yaitu syahadat, kemudian lorong sholat, lorong zakat, lorong puasa, kita jalanin semuanya. Bagi yang mampu lorong haji juga, kemudian naik ke lantai berikutnya, lantai Islam, iman. Terdiri dari 6 lorong. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada hari akhir, sesudahnya beriman kepada qada qadarnya Allah, beriman kepada takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan sekedar pengetahuan, ia adalah soal iman yang ada di dalam hatimu, soal kepercayaanmu kepada Allah, soal keyakinanmu bahwa Allah lah sang pemberi rezeki, bahwa Allah lah sang penentu segala, bahwa Allah lah yang bisa membuatmu sakit, Allah pula lah yang menyembuhkanmu. Tidak ada dokter bisa menyembuhkan tanpa izin Allah. Tidak ada apapun bisa membuatmu sakit tanpa izin Allah. Andai seluruh tukang sihir di atas muka bumi ini berkomplotan, berkompromi untuk menyihirmu, untuk guna-guna kamu, untuk nyantet kamu, tidak akan ada yang terjadi jika tidak diizinkan Allah. Andai semua orang mau menjebloskanmu ke penjara, andai semua perempuan
mau menjadi pelakor dalam rumah tanggamu, tak akan ada yang terjadi jika tidak diizinkan Allah, jika tidak ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki Allah terjadi tidak akan terjadi. La mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tak ada yang bisa memberi saat engkau menghalangi ya Allah. Tak ada yang dapat menghalangi saat engkau hendak memberi ya Allah. Wala radda lima qadaita. Tak ada yang dapat mengubah apapun yang telah engkau putuskan ya Allah. Wala yanfa'dzal jaddi minkal jadd. Tak ada kekuatan apapun yang dapat sampai kepada kami jika tidak berbarengan dengan apa yang kau kehendaki ya Allah. Itu keyakinan kita. Maka Bu, yang lagi sakit, sakitmu dari, yang lagi sulit, sulitmu dari, yang sedang bermasalah rumah tangganya, masalah rumah tanggamu dari, tak ada yang dapat menyelesaikannya selain. Yakini itu, yakini itu. Maka segala urusan solusinya ada pada sujudmu kepada Allah. Solusinya ada pada doamu meminta kepada Allah. Solusinya ada pada pendekatanmu kepada kekasih Allah. Solawat-solawatmu kepadanya, itulah solusi kehidupan. Bukan ada pada berapa banyak saldo rekening yang ada di dalam akun bankmu, bukan. Solusi kehidupanmu tidak ada pada kedekatanmu kepada pejabat-pejabat yang ada di negeri ini, bukan. Bukan. Solusi permasalahanmu bukan seberapa cintanya suamimu kepadamu, bukan. Bukan teman-teman. Solusi kehidupanmu ada pada sujudmu kepada Allah, rintihanmu di malam hari hingga Allah peduli kepadamu dan mendengarkan doa-doamu. Solusi permasalahanmu ada pada ketika tanganmu menengadah kepadanya, kemudian kamu berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya sakit tapi saya tidak akan takut karena saya tahu sakitku darimu ya Allah. Tak ada yang dapat menyembuhkannya kecuali Engkau ya Allah. Aku meminta padamu, sehatkanlah aku dan jangan halangkan aku dari pahala sakitku ya Allah. Solusi permasalahanmu ada. Tengadah tanganmu di saat malam tiba. Sesudah beberapa rakaat tahajud yang kamu hantarkan kepada Allah. Kemudian kamu berujar, ya Allah, hati suamiku sedang berpaling dariku, tapi aku tidak takut. Ya Allah, siapapun boleh meninggalkanku, tapi aku meminta padamu ya Allah, jangan tinggalkan aku. Sebab jika ditinggalkan manusia saja bisa sesakit ini. Aku meminta padamu ya Allah, Engkau satu
satu, jangan tinggalkan aku. Ya Allah, hati saya sedang sedih, orang yang saya sayangi meninggal dunia. Tapi ya Allah, saya hanya sedih, saya tidak takut. Karena bersamaku ada Engkau ya Allah. Bersamaku ada Engkau. Ya Allah, meski siapapun meninggalkanku, aku mohon padamu Engkau satu, jangan tinggalkan aku. Sebab aku hamba-Mu, nasibku berada dalam genggaman-Mu. Ya Allah, saya miskin, tapi saya tidak takut karena bersama saya ada Engkau Dat yang Maha Kaya. Cukupkan saya dengan-Mu ya Allah. Jangan biarkan saya mencari jalan yang haram dalam urusan rezeki. Ya Allah, cukupkan saya dengan yang halal dari-Mu tanpa perlu saya minta-minta kepada siapapun ya Allah. Cukupkan saya dengan meminta hanya kepada-Mu ya Allah. Iman. Karena enggak semua orang sholat ngerti ini, Bu. Karenanya iman tuh di atasnya Islam. Karena enggak semua orang bersedekah meminta ridhonya Allah. Ada juga orang-orang yang bersedekah yang diminta bukan ridhonya Allah, melainkan urusan-urusan dunia. Karena enggak semua orang puasa beriman kepada Allah hanya meminta surga. Banyak juga orang puasanya hanya gara-gara timbangan mulai tidak bersahabat. Puasa kenapa gitu? Udah takut pertimbangan. Tiap mau nimbang bukannya dibilang berat kamu sekian, dia malah bilang jangan rame-rame lah. Dikirain kita nimbangnya mau banyak orang nih ya. Iman di atasnya Islam, di atasnya iman, kemudian ada namanya ihsan. Dua maqam. Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Maqam muraqabah paling bawahnya, di atasnya maqam paling tingginya adalah maqam musyahadah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, maqam musyahadah. Menghadirkan Allah dalam tiap waktu, seolah menyaksikan Allah dalam tiap saat. Melihat Allah, maqam musyahadah. Ngadepin orang, tapi dia kayak gak ngadepin orang, kayak ngadepin pencipta orang. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, mundu 30 sanah ma kallamtu ahada, innama kallamtu rabbi. 30 tahun terakhir kehidupan saya gak pernah ngomong sama orang, saya ngomongnya sama Allah. Muridnya berbilang, walakin kallamtani ya Syekh, tapi engkau ngajak kami berbincang-bincang wahai Syekh, engkau ngajak ngobrol kami wahai Syekh. Ya, lisan saya memang sedang berbicara denganmu, tapi hati saya sedang berbicara dengan Allah. Hamba-hamba terkasih di sisi Allah tidak pernah berbicara kecuali dengan Allah. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi ridwanallah, ma jalastu illa mutawarrika. Sejak 40 terakhir kehidupan beliau tidak duduk selain duduk tawarruk. Sampai di akhir-akhir kehidupannya, murid-muridnya bilang, Syekh, sandaran aja Syekh, selonjoran aja Syekh.
Innama ana auladukum, saya ini kan cuman anak-anakmu. Nggak apa-apa, selonjoran aja yang enak, kalau perlu baringan juga nggak apa-apa Syekh, kami hanyalah anak-anakmu. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi di hadapan anak-anak saya sekalipun, saya duduknya selain duduk, saya duduknya hanya duduk tawarruk saja, duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir. Walaupun di hadapan anaknya, walaupun di hadapan cucunya, walaupun di hadapan murid-muridnya. Ketika ditanya, kenapa engkau selalu duduk seperti itu Syekh, apa enggak capek wahai Syekh Abu Bakar bin Salim? Beliau mengatakan, sebab sedang bersama siapapun saya, bahkan ketika saya sedang sendirian sekalipun, saya selalu sedang berada di hadapan Allah. Saya selalu berada saya selalu merasa sedang berada di hadapan Allah. Wahadhihi, dan duduk tawarruk ini, jalsatul abad inda maulah, adalah duduknya seorang budak di hadapan tuannya. Wa ana jalisun inda maulaya, dan saya dimanapun sedang bersama siapapun, selalu saja sedang duduk di hadapan Tuhan saya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maqam musyahadah, maqam musyahadah. Teman-teman saudaraku sekalian, kayaknya kita nggak bakalan nyampe tuh ke maqam itu, tapi nggak apa-apa. Kata Nabi Muhammad, kamu bisa ada di bawah maqam musyahadah. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Walaupun kamu tidak bisa merasa selalu di hadapan Allah, tapi sekurangnya merasalah terus bahwa Allah senantiasa sedang menatapmu. Selalulah merasa bahwa Allah sedang menatapmu. Selalulah merasa bahwa Allah sedang mendengarmu. Selalulah merasa bahwa malaikat-malaikat sedang mencatat perbuatanmu. Selalulah merasa bahwa kamu dimanapun saja berada, Allah senantiasa sedang mengawasimu. Saat kamu sedang berada di kamarmu sendirian, ingat, Allah sedang melihatmu. Ketika kamu sedang berdua-duaan dengan seseorang yang bukan mahrammu, ingat, Allah sedang mengawasimu. Maka jangan pernah berada berduaan dengan laki-laki yang bukan mahrammu. Ah, Ustazah, ini cuma urusan bisnis kok. Lagi pula ya Ustazah, saya tuh nggak ada rasa apa-apa sama dia. Saya tahu juga dia juga nggak ada rasa apa-apa sama saya. Bu, kamu yakin? Jangan sok percaya diri, Bu. Katanya Nabi Muhammad, ma khala rajulun wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, bukan mahramnya, bukan suaminya, bukan keluarganya, illa wa syaitan thalithuhuma, melainkan yang ketiganya adalah Nabi yang bilang. Saya sih nggak percaya sama diri saya lebih percaya sama Nabi Muhammad. Makanya saya nggak mau berdua-duaan sama laki-laki yang bukan mahram, walaupun ditelepon. Karena tuh kadang-kadang orang suka nggak merasa, saya curhat Ustazah sama ustadz saya lah. Kalau sudah kamu teleponan, yang nyari tempat sepi namanya berduaan. Jelas? Gak pakai kayak begituan, jalannya setan. Nabi Muhammad bilang, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan talituma. Gak berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah Nabi Muhammad yang bilang,
sampai kemudian para ulama zaman para sahabat, zaman tabi'in, mereka mengatakan semacam ini. Walau kana Hasan al-Basri, walau kanat Rabi'ah al-Adawiyah, walaupun yang cowok, yang laki adalah Sayyidina Imam Hasan al-Basri, walaupun yang perempuan adalah Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Apalagi cuma Halimah Al-Idrus, apalagi cuman kamu, apalagi laki-lakinya cuman dia. Jangan percaya teman-teman saudaraku sekalian, jangan percaya diri, jangan percaya diri, percayanya sama Allah saja, percayanya sama Nabi Muhammad aja. Jadi selidiki hatimu. Ustazah ini tuh cuman curhat ustazah, ini tuh cuman belajar ngaji ustazah, ini tuh cuman saya ketemuan sama gurunya anak saya ustazah, ini tuh cuman. Jangan pakai cuman, jangan pakai cuman. Lebih baik saddan lil bab, tutup saja pintu, jangan buka selain pintumu menuju Allah. Dah, yang dibilang sama Nabi hindari aja, hindari aja. Ustazah, kalau nggak boleh berdua-duaan nih yang bukan mahramnya ustazah, gimana kita bisa nikah? Tunggu, maksud kamu apa nih? Gimana kita mau pacarannya ustazah? Emang kalau nikah harus pacaran? Iya ustazah. Jalannya siapa itu? Jalannya siapa? Ustazah, kalau kita nggak pacaran gimana cara kita mau nikah ustazah? Emang nikah harus pakai pacaran? Iyalah. Emang iya? Coba kamu tanya tuh sama yang pacaran. Emang kamu nikah sama pacar pertama kamu? Berarti yang kamu pacaran ternyata kamu nggak nikah sama dia, kamu lagi jagain jodoh orang. Betul? Lah ngapain coba? Ngapain kamu ngerjain dosa dengan alasan untuk mengerjakan sunnah? Nggak ada ceritanya bu, perkara sunnah harus kamu awali dengan jalan dosa. Kamu kalau mau menempuh jalannya Allah yang adalah nikah, nikah itu kan jalan Allah, kamu jangan pakai lewat jalannya setan. Nggak bakalan bener teman-teman, nggak bakalan bener. Ustazah jodoh susah nih, kita jebak aja gimana ustazah? Jangan dek nak, jangan. Abisnya ustazah, jodoh saya nggak datang juga, boleh nggak ustazah nikung jodoh orang? Jangan. Atau bahkan lebih parah lagi nih, saya serem banget nih zaman akhir teman-teman, zaman akhir. Saya kalau suka bilang, dek jangan pacaran ya dek. Ada ibu-ibu bilang, ustazah sekarang mah pacaran bukan cuman adek-adek ustazah, emak-emak. Ada ustazah ibu-ibu udah punya suami, pacaran sama yang lain. Ada yang begitu? Mana orangnya coba? Bu, adik-adik aja nggak boleh pacaran loh. Apalagi kamu yang nggak punya jodoh aja nggak boleh pacaran, apalagi. Hentikan segala pengkhianatanmu itu. Kamu tidak sedang berkhianat dari suamimu ketika kamu sudah tidur di samping dia. Suamimu sudah mulai terlelap dalam tidurnya. Kemudian kamu ambil HP-mu dan kamu WhatsApp dia sambil tanya, udah makan belum? Kamu
Kamu pikir kamu berkhianat dari suamimu? Enggak, kamu sedang berkhianat kepada yang sudah menyatukanmu dengan suamimu. Dia adalah Allah. Allah sudah menyatukanmu dengan suamimu dalam bingkai rumah tangga. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan istri kalian sudah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha, hubungan pertalian, hubungan pernikahan. Talinya mitsaqan ghalidha adalah tali yang sangat kuat sekali, talinya Allah. Talinya Allah. Nikah adalah menyatukan antara suami dengan istri dengan talinya Allah. Maka ketika kamu melakukan sesuatu hal yang merupakan pengkhianatan dalam rumah tangga, kamu tidak sedang mengkhianati suamimu, kamu sedang mengkhianati teman-teman saudariku sekalian. Kamu telah keluar dari ihsan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Sembahlah Allah, hiduplah kamu di jalan Allah dalam keadaan Allah. Kamu merasa Allah selalu mengawasimu. Yo, Bu, saat kamu sendiri, saat kamu berduaan, saat kamu barengan, saat kamu di kamar, saat kamu di jalan, saat kamu dimanapun, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada pandangan Allah mengawasi, ada tinta malaikat yang selalu menuliskan apa yang kamu lakukan. Kamu sadar, kamu tidak sadar, kamu tahu, kamu tidak tahu, tak pernah berhenti tinta malaikat menuliskan perbuatanmu tersebut. Seperti sekarang, saat saya lagi ngomong nih, apa yang kamu lakukan? Saya alhamdulillah sudah check out Shopee. Kapan? Tadi pas Ustazah lagi ceramah. Ustazah itu nggak boleh ya Ustazah, nggak adab, nggak adab sama Ustazah, bukan, tapi nggak adab sama Allah Subhanahu wa taala. Ini saya cerita aja, teman-teman. Ada namanya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang punya pondok pesantren Ribat Tarim, Hadramaut Yaman. Ini salah satu cerita dari kakak saya. Dia bilang di majelisnya itu dibikinnya di Masjid Jami'. Majelis yang bahkan Sayyidil Habib Umar bin Hafid dulu kalau beliau lagi senggang tuh waktu lagi ada di kota Tarim, beliau akan hadir majelis tersebut dan beliau duduk di mana aja tempat. Kamu bayangin, yang bahkan sekelasnya Habib Umar bin Hafid hadir di majelis itu dan duduk di mana aja tempat. Meskipun ya tentu aja orang kalau tahu gitu pasti akan didudukkan di depan. Teman-teman sekalian, besar masjidnya, ribuan orang yang hadir di majelis itu, salah satunya abang saya. Ini salah satu cerita yang dia sampaikan sepulang dari majelis. Saya suka tanyain, gimana tadi majelisnya sama Habib Hasan? Dia bilang, tadi di majelis ada kejadian. Apa tuh? Di tengah majelis saat beliau lagi ceramah, beliau ambil siwak, dilemparin. Jauh nih, lemparin. Ke satu orang dengan disebutkan namanya. Teman-teman, ini saya udah baris keberapa nih? Dari kamu udah gak kelihatan mukanya. Maafin saya. Jadi kalau kamu senyum-senyum di sana, saya gak balas senyummu, gak kelihatan. Mungkin karena mata saya udah berkurang penglihatannya, iya. Tapi emang jauh juga sih kelihatan saya. Teman-teman sekalian, itu beliau bisa lemparkan siwak, kemudian sebut
namanya orang yang kena siwak tersebut. Sebutin namanya, sama nama binnya, sama marganya. Habis itu kemudian beliau bilang, jangan sibuk zikir di majelis saya. Jadi beliau bukan hanya tahu siapa orang tersebut, tapi tahu apa yang lagi dikerjain, dia lagi pegang tasbih berzikir. Beliau kemudian ngasih tahu, berhentilah dari kamu pegang tasbih dan berzikir itu. La anta minadz dzakirin wala anta minal jalisin. Sebab kamu kalau berzikir di majelis ilmu, kamu akhirnya nggak dapet dua-duanya. Kamu tidak terhitung sebagai orang yang berzikir, nggak terhitung sebagai orang yang berzikir, karena bukan tempatnya zikir, melainkan tempatnya duduk di majelis ilmu. Tapi kamu juga nggak terhitung duduk di majelis ilmu karena kesibukan kamu untuk berzikir. Itu yang duduk di majelis ilmu sambil zikir. Gimana yang sambil check out Shopee? Gimana yang sambil ngobrol sama sebelahnya? Iya kan? Sambil nanya, sebenarnya umur ustazah berapa dah? Ayolah. Ustazah ini kan ada suaminya kan? Kepo bener mau urusan rumah tangga saya. Panjang pula, anaknya berapa ya, anaknya berapa? Katanya nggak ada anak. Oh iya, udah berobat belum tuh? Lah, please lah Bu, bukankah saya menyampaikan kepadamu jalan menuju surga? Maka untuk apa kamu peduli sama urusan dunia saya? Yuk kita sama-sama aja jalan menuju surga. Insya tuh, kamu harus memastikan langkah pasti menuju hidup berarti. Pertama, pastikan jalanmu menuju surga, pastikan jalanmu menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan menuju ridha Allah adalah agama, dan agama tidak ada yang Allah ridhoi selain bangunan agama terdiri dari 3 hal: Islam, iman, ihsan, yang kesemuanya disebut dengan nama jalan Islam. Teman-teman saudara sekalian, yang kedua yang harus kamu pastikan, jalanmu dalam Islam mengikuti Nabi besar Muhammad. Kalau jalannya jalan Islam tapi tidak melalui pengikutan kepada Nabi Muhammad, maka itu adalah jalan buntu yang lainnya. Apalagi kalau jalannya bilangnya sih paling sunnah, tapi kita nggak boleh cinta sama Nabi Muhammad. Jalan apa itu? Jalannya harus lewat jalan Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya diapain ustazah? Diikutin, dicintain. Jalannya 2, diikutin sama dicintai. Dicintai teman-teman saudara sekalian. Ustazah, bukannya kita hanya suruh ngikutin aja sama Nabi Muhammad, nggak perlu dicintai? Siapa bilang? Emang harus dicintai ustazah? Dicintai. Ada dalilnya nggak ustazah? Oh, kamu model muka dalilan. Baiklah, saya akan sampaikan dalilnya padamu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi satu hari sedang khutbah di masjid. Ini hadisnya ini terkenal banget, bahkan periwayatannya sangat sahih. Karena yang hadir di masjid tersebut lebih dari ratusan orang, ribuan orang teman-teman. Nabi lagi khutbah di masjid. Ketika kemudian ada seorang badui dari kampung, dari gunung. Tiba-tiba aja dia bilang, saat Nabi Muhammad lagi cerita urusan kiamat, urusan akhirat. Nabi lagi cerita nih, di khutbah Jumatnya lagi menceritakan tentang kejadian-kejadian kiamat.
Dia nih nggak pakai aba-aba, dia nanya, ya Rasulullah mata sa'ah, Rasul cerita tentang kiamat, mang kiamatnya kapan dah Rasul? Nabi mengisyaratkan dia untuk diam, para sahabat juga begitu. Karena memang kan khutbah Jumat kagak ada sesi tanya jawabnya. Jadi nggak perlu tuh ada yang pakai segala nanya. Sama kayak sekarang nih lagi saya kajian kan nggak perlu ada yang segala nanya gitu. Nggak akan dijawab juga. Teman-teman saya sekalian, jadi Nabi ngasih isyarat dia buat diem. Diemlah dia. Sampai habis selesai salat Jumat, Nabi kemudian balik nanya, Manisail Anisa'a, tadi siapa yang nanya tentang kiamat kapan? Ana ya Rasulullah, kata si sahabat gunung tadi nih, sahabat Badui tadi nih. Dibilang, saya Rasul. Penasaran aja Rasul, engkau sering banget cerita tentang kiamat tar begini, hari akhirat tar gini, kapan tuh sebenarnya kiamatnya? Nabi senyum kepadanya kemudian balik bertanya, Mada a'dat talaha. Kata Nabi, kamu tanya-tanya tentang kiamat kapan, emang kamu udah punya persiapan apaan? Kamu emang udah siap tuh? Kalau terjadi hari kiamat, terjadi hari hisab, kamu udah siap? Dia bilang, ya Rasulullah, ma'adattu laha bikathratis salah wala bikathratis siyam ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah. Saya sih emang gak punya persiapan sholat sunnah banyak. Kalau yang wajib dikerjain, bukan berarti yang wajib juga jarang-jarang kerjain. Enggak, yang wajib sih kerjain teman-teman. Itu bare minimum namanya. Maksudnya standar minimumnya para sahabat, yang wajib kagak ada yang ninggalin. Ma'adattu laha bikathratis shalah. Saya nggak punya persiapan sholat sunnah banyak. Wala bikathratis siyam. Saya nggak punya persiapan puasa banyak. Ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah. Hanya saja saya cinta padamu wahai Rasul. Jalan cinta nih yang ditempuh sama sahabat ini. Bu, sahabat pada dengernya kayak yang, ya kok sama ya? Saya juga loh. Saya puasa sunnah saya nggak tahu tuh diterima apa enggak sama Allah. Saya juga sholat sunnah saya juga nggak seberapa, apalagi dibandingin Sayyidina Abu Bakar, apalagi dibandingin sahabat-sahabat yang lain sepanjang malam tahajud, sepanjang malam ibadah. Waduh, saya Utsman bin Affan 10 juz tiap malam. Ya Allah, saya boro-boro 1 juz aja nggak nyampe nih. Para sahabat merasa kayak begitu Bu. Banyak yang merasa ibadahnya belum seberapa, karena orang tuh semakin banyak ibadahnya semakin merasa ibadahnya belum seberapa. Makanya kalau kamu nih dikit-dikit udah ngerasa duha dong, hadir pengajian tahajud dong, hadir pengajian berasanya paling solehah, pulang-pulang ngelihat suami masuk kamar mandi kaki kanan, astagfirullah, bang keluar lagi bang. Saya liatin tadi kakinya kaki kanan, masuk kamar mandi kaki apa? Mendadak ustadzah, pantesan suami kamu suka kesel kalau kamu pergi pengajian. Gak nyalahin saya, kamu pulang-pulang pengajian mendadak jadi ustazah. Orang ustazahnya aja kalau di rumah cuma jadi bini. Kamu kalau pulang pengajian mendadak ustazah. Ayo dah bismillah. Teman-teman saya sekalian, para sahabat merasa ibadah mereka belum seberapa. Karenanya ketika sahabat ini ngomong begitu, merasa mewakili, merasa relate, merasa terwakili. Nabi di sahabat begitu, si Badui ini bilang kayak begitu, tegang semua, panik, penasaran, apa nih jawabannya Nabi Muhammad? Dan Nabi nggak bilang, kamu tuh dalam hidup yang penting mengikuti saya ibadah sampai bengkak kaki saya, kamu juga harus begitu kalau kepengen masuk surga bersama dengan saya. Nggak gitu teman-teman. Dengerin jawabannya Nabi Muhammad. Karena selain jalan pengikutan kepada Nabi Muhammad, kamu harus pula punya yang satu ini. Nabi berkata padanya, anta ma'aman ahbabta. Kamu bakal dikumpulkan dengan saya yang kamu cintai. Kamu bakal berkumpul dengan yang kamu cintai, artinya saya. Wih, sahabat langsung angkat tangan semuanya Bu. Sahabat
Nabi kayak pengen tahu apa sih nih yang ditanyain. Ya Rasulullah, lahu khasa aw lana ammah. Rasul, pernyataanmu itu buat dia aja spesial nih, karena hari ini dia nanya. Kan biasanya emang orang kalau ada yang nanya suka dikasih hadiah gitu kan ya, suka ada door prize-nya kan. Ya Rasulullah, buat dia doang nih door prize ini, hadiah ini, aulana ammah, atau buat siapapun wahai Rasulullah. Rasulullah kembali tersenyum kemudian berkata, almar'u ma'aman ahab, siapapun orangnya dia akan dikumpulkan dengan yang dia cintai.